Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatillah wal haula wala quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Yang saya hormati keluarga besar LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim, yang saya hormati seluruh pengurus pelaksana PPG Daljab di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Sodikin. Saya guru mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMPN 1 Praktisansi Malang. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim tahun 2024. Yang mana hari ini saya akan menunjukkan video pembelajaran saya yang saya laksanakan pada hari Jumat tanggal 24 Januari tahun 2025. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini pertemuan kita yang kesekian kalinya di kelas 8C. Untuk materi hari ini kita akan belajar tentang materi yang belum pernah kita pelajari sebelumnya, yakni tentang perawatan jenazah. Tetapi sebelumnya, alangkah lebih baiknya kalau kita saling tegur sapa dulu. Ini bagaimana kabarnya? Baik. Ini semuanya sudah makan belum? Sudah. Sudah kelihatan ya, wajahnya cerah-cerah juga. Baik, untuk selanjutnya, karena materi kita berhubungan tentang sholat jenazah, sekaligus nanti kita akan belajar tentang keseluruhannya. Tetapi kita awali dulu pelajaran kita ini dengan pembacaan doa. Siapa keluar kelas? Baik, kita silakan mengikuti pertanyaan dan doa. Doa mulai. Doa selesai. Baik ya, sebelum pembelajaran saya akan absen dulu. Dikhawatirkan ada beberapa yang masih di luar atau izin. Baik ya, jumlahnya kan 28. Absen dari yang pertama. Agista ada. Alvin. Ya. Andra. Oke, bagus Andastia. Chelsea. Koirunisa. Dimas Alfian. Endra Nasir. Farah Anissa. Ilmi. Jihan. Julian. Krisnara. Miselia. Nadifa. Natalin. Natasha. Nevin. Octavia. Putra Adi. Reni Ayu. Rifki Zidan. Rita Ulfia. Sasa Febri. Sandi Yoga. Tiara Rizky. Baik, ada sekitar 3 yang tidak masuk. Apa yang ketiga ada di sini. Baik ya, karena ini kan materinya kan tentang sholat jenazah. Oleh karena itu, materi kita yang seperti ini sebenarnya setiap pelajaran itu kan harus memiliki tujuannya. Tujuannya ini, jadi perhatikan di tujuan pembelajaran kita hari ini adalah satu, peserta dapat menjelaskan pengertian kewajiban terhadap jenazah dalam ajaran agama serta pentingnya melaksanakan kewajiban tersebut sebagai bagian dari ajaran moral dan spiritual. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi langkah-langkah
yang benar dalam mengurus jenazah, termasuk memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan mengubur jenazah sesuai dengan prosedur yang diajarkan dalam agama. Pertanyaan pertama, ini tematik. Apa yang dimaksud dengan kewajiban terhadap jenazah? Pak, memandikan. Salah satu contohnya ini juga termasuk kewajiban kita sebagai orang muslim. Yang karena keluarga kita juga yang muslim mengalami musibah seperti kemarin. Yang kedua, mengapa umat Islam itu harus mengurus jenazah dengan benar? Apa? Kenapa? Mengapa orang Islam itu harus mengurus jenazah itu dengan benar? Kenapa? Karena umat Islam itu diajarkan untuk saling bawa. So, ada lagi yang lain jawabannya? Mengikuti sunnah Nabi. Dua jawaban itu tidak ada yang sama. Karena kalau berani menjawab pun itu sudah termasuk poin. Jadi jangan takut untuk jawab. Yang ketiga ya, apa yang membuat orang Islam itu harus menghormati jenazah? Apa? Apa sih gara-gara orang Islam itu harus menghormati jenazah? Mereka sudah meninggal, ngapain kita hormati itu? Kenapa? Apa yang membuat orang Islam itu, umat Muslim itu harus menghormati jenazah? Agar diterima di sisi Allah. Apa? Agar diterima di sisi Allah. Yang banyak unik. Kenapa? Ada lagi? Saya coba tanya nih, saya muslim. Nah, aku ini harus menghormati jenazah tadi. Nah, alasannya kenapa? Bukan jenazahnya. Ini jawabannya nih. Karena sebagai penghormatan terakhir, toh kita pun juga akan mengalami nasib yang sama seperti jenazah tersebut. Jadi kita itu menghormati tujuannya cekele, karena kita pun juga akan sama seperti mereka. Nah, di sini sudah tahu ya. Jadi mereka ini kita itu sebagai orang Islam pun juga harus memiliki penghormatan, menghormati bukan hanya terhadap orang yang masih hidup, tetapi juga harus kepada orang yang sudah meninggal. Nah, sekarang nih, ya. Materi kita hari ini tentang perawatan jenazah atau apa namanya itu, kewajiban kita terhadap jenazah. Yang pertama kita bahasakan dulu. Jenazah adalah tubuh orang yang meninggal dunia. Dalam ajaran agama Islam, pengurusan jenazah dilakukan penuh rasa hormat dan mengikuti prosedur sesuai ajaran. Ojo ngapur, kalau kita itu kan dalam menghormati jenazah itu ya harus berhati-hati kita hormati. Karena toh orang yang mengalami musibah semacam itu, orang yang meninggal itu nanti akan menjadi nikmat tersendiri bagi kita. Salah satunya apa? Mengingatkan kita akan kematian. Dan selanjutnya, nih kewajiban terhadap jenazah dalam Islam. Satu, memandikan. Wis, insyaallah. Ya, dimandikan. Kenapa kok dimandikan? Karena orang yang meninggal dunia itu juga masih menyimpan najis. Siapa yang wajib mandikan? Mereka yang paham tata caranya. Lek sing mati lanang, sing mandikan tapi kalau yang mati itu perempuan, yang memandikan juga harus perempuan.
meninggal, aurat bagi si mayit itu tetap berlaku bagi yang hidup. Kalau supaya ada si A meninggal, dia nggak ketusan, ya, nggak ketusan meskipun auratnya kelihatan. Tetapi bagi orang yang hidup melihat aurat si mayit kusol, makanya juga punya kewajiban bagi kita harus untuk menutup aurat bagi si mayit. Selanjutnya, yang selanjutnya yaitu mengkafani jenazah. Nah, ini ada gambar. Harus dikafani. Kafan itu ya warna putih dan tidak boleh dilapisi baju yang berjali di dalamnya. Selanjutnya yang itu adalah sholat jenazah. Sholatnya lanjutnya di depan, ngadepin nanti. Kalau yang meninggal itu laki-laki ya, itu kepalanya diarahkan ke utara. Kalau perempuan diarahkan ke selatan. Lek kamu bingung, Pak, bingung. Di kampung saya itu ternyata tidak ada yang seperti itu. Dipukul rata. Pokok jenenge mayit dan karo kabeh. Kepalanya belok, kakinya di selatan. Tak pokok. Karena ini kan bukan termasuk syarat sahnya, tapi sebenarnya kesunahan sahnya. Sunai dulu. Tapi kalau di kampung kalian tidak mengikuti itu tidak apa-apa. Yang penting dihormati, dibandingkan di kapan di sholat. Oke, kita juga akan bernasib sama seperti ini. Selanjutnya yaitu ini keliru, yaitu mengumpulkan jenazah. Mengumpulkan jenazah. Salah satu dari kewajiban kita sebagai muslim kepada jenazah yaitu adalah mengebumikannya dengan layak. Wes, BK-nya ada pertanyaan, tanyakan dulu. Karena setelah ini saya kasih laki-laki dari warga dan satu. Dari materi tadi itu ada masih dirasa itu. Banyak kejadian. Pertanyaan apa? Kalau seumpama anak si mayit tadi itu tidak punya keluarga, sebenarnya itu ya. Terus nanti yang mengurus jenazah siapa? Salah satunya mengadani. Yang mengadarkan itu meskipun bukan dari keluarga, ultimate ya oleh orang lain apa kok? Ngomong aku untuk keluarga nih, tetapi saya termasuk orang yang ikut ingin menghukumikan. Aku lembaran dulu kuburan, kemudian mayat datang dimasukkan. Saya tidak langsung berdiri, tidak langsung naik. Saya masih di sini duduk mengadani apa? Meskipun bukan keluar. Mengadani mayat itu tidak wajib. Tidak ada kewajiban bagi kita untuk mengadani mayat. Sunnah. Ibarat kamu pertama lahir, kocok, nangis, diadani, kuping, temen, komat, oke, iwo, balik kain kesuko, keluar dari perut ibu aja kita diadani kok. Jadi kalau kita ingin kembali kepada ibunya, salam perpisahan kita juga dengan mengadani, paham ya? Itu penghormatan terakhir. Nah, dari materi simpel ini, materi singkat ini, saya sudah mempersiapkan link. Silahkan diakses dulu linknya. Oke. Nah, ya sudah saya minta kepada wali kelas untuk mengirimkan linknya. Silakan dibuka bersama-sama. Dua link itu adalah materi kita yang secara lengkap. Apakah cuma nyampainya materi secara umum? Untuk materi secara lengkap ya silakan dibuka, dipelajari dulu. Lalu ketemu udah dibuka. Kalau sudah dibuka, tugasnya adalah ini. Kelompok. Apa tugasnya, Pak? Silakan carilah hadis tentang perawatan jenazah. Silakan
manfaatkan media kalian untuk mencari sumber informasi yang lain. Boleh kamu browsing terserah, yang penting materinya jawabannya sesuai dengan apa yang sudah saya tugaskan. Baik ya, silakan cari kelompok masing-masing yang sudah kita atur tadi kelompoknya. Silakan hanya bertukar saja menghadap ke kamar. Sediakan satu buku, diskusikan, catat, kemudian nanti setelah itu presentasikan. Ya, silakan.
Muslim dari Abu Hurairah. Barang siapa yang mengurus jenazah sampai mensolatkannya, maka baginya pahala sebesar 20 emas. Sementara dari putra manusia yang mengurus jenazah hingga menguburkannya, maka pahala yang diberikannya adalah 20 emas. Seperti yang saya sampaikan dulu, akan dilanjut dengan tasbih yang dijelaskan ada dan cara merawat jenazah. Mengatakan sekian dari kita presentasi yang saya jelaskan. Bila bermanfaat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persediaan Baik, terima kasih. Satu pertanyaan lagi, kemudian terakhir. Langsung saya dari kelompok terakhir. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Kalau kurang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, dari masing-masing, saya kasih informasi lagi. Dari hasil yang sudah dikerjakan, dari keseluruhan jawaban dan sudah pertanyaan yang sudah saya lampirkan, itu jawabannya semuanya benar. Semuanya benar. Yang menjadi itu catatan adalah pada waktu penyampaian presentasi yang harus diutamakan adalah postur tubuh yang tidak boleh terlalu banyak dan suara harus dan tidak boleh mendukung atau terlalu keras. Baik, itu dari evaluasi dari sudah dikerjakan. Dan untuk selanjutnya materi semacam ini, belajar semacam ini dari awal sampai akhir terus belajar dengan giat, jangan sampai merasa puas dengan hasil yang sekarang kita dapat. Karena waktu kalian itu untuk belajar itu masih kurang satu tingkat lagi. Maka tingkatkan terus belajarnya, semangat terus dan jangan merasa merasa kecil hati dan merasa puas dengan hasil yang sekarang kalian raih. Baik, cukup sekian dari pertemuan kita hari ini. Mari kita akhiri dan perwakilan dari kelompok silakan putra dipimpin doa. Persiapan. Doa mulai. Doa selesai. Baik ya, karena pertemuan sudah selesai, selesai nomor 1 kita sekarang belajar dan persiapkan lagi materi yang di pertemuan yang akan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.